Jadi gini, selama bulan puasa kemarin gue itu selalu mesen takjil melalui ojol. Karena kenapa? Karena gue itu malas banget keluar dari tempat tidur. Gue pesan kue, pesan makanan, semuanya pakai ojol. Tapi lama-kelamaan gue mulai sadar, kok ongkosnya makin mahal ya? Bayangin, gue pesan takjil 10.000, bayar ongkos kirimnya 20.000. Jadi karena hal itu gue mulai berpikir, gimana ya caranya gue beli takjil tapi gue nggak harus keluar dari tempat tidur. Di sini gue punya ide. Jadi rencananya gue akan bikin tempat tidur yang bisa dikendarai. Pakai bola, pakai mesin. Gue tinggal naik, terus gue bawa tempat tidur itu pergi beli takjil. Tapi ada masalah. Tempat tidur gue yang ini itu terlalu besar dan berat. Jadi kayaknya kita butuh tempat tidur yang lebih kecil terus lebih ringan deh. Di sini gue nyari-nyari di toko online. Ada banyak, tapi mereka harus bikin dulu dan pengirimannya itu lama. Ada dua opsi. Kita bisa bikin sendiri atau kita suruh bikin tukang besi aja. Kami kemudian pergi keluar untuk mencari bengkel yang bisa membuat tempat tidur yang kami mau, dan pastinya pengerjaannya itu harus cepat. Untungnya kami di sini nemu satu bengkel nih. Gimana, bro? Bisa, bro. Bisa? Iya, tadi gua udah jelasin ke dia mau bikin tempat tidurnya kayak gimana dan katanya dia bisa bikin. Oke. Itu gua udah transfer biayanya. Jadi kita bisa ambil besok sore. Oke deh. Oke, gas. Kalian bisa lihat guys, ini kerangka tempat tidurnya. Selanjutnya kita beli bahan-bahannya dulu. Di sini kami pergi ke toko bangunan untuk membeli bahan-bahan yang kami butuhkan. Di sini gue beli segala perlengkapan, ada triplex, beberapa alat-alat, dan juga kasur. Setelah itu kami pulang ke rumah dan langsung mulai membuatnya. Ayo kita potong triplexnya. Let's go. Setelah dipotong, kami naruh tempat tidurnya di atas supaya kita bisa tahu ukurannya pas atau enggak. Ini ukurannya udah sesuai sih, tapi ada masalah guys. Jadi rencananya itu gue mau nahan triplex ini pakai ini. Tapi masalahnya ini tuh terlalu kecil, nggak nyampe, lihat. Jadi kayaknya kita butuh yang lebih besar. Kita harus ke toko bangunan lagi. Oke guys, di sini kita dapat klem yang lebih besar. Kita coba pas atau enggak. Oh, ternyata pas. Ayo kita langsung pasang. Di sini gua pasang beberapa klem supaya triplek yang di bawah itu bisa ketahan. Tapi ada masalah lagi guys. Udah dipasang, lihat. Tapi goyang-goyang guys. Dia nggak kuat ini. Ini kalau dipakai di jalan nggak bakal kuat ini. Dia bakal kelepas. Kita harus memikirkan cara bagaimana supaya ini triplek bisa kepasang dengan kuat. Jadi kita butuh baut untuk bisa menahan triplex itu. Di sini gua mulai ngelubangin triplex dan bagian sudut tempat tidurnya. Oke guys, jadi supaya kuat ini gue pakai baut. Terus gue kuatin dengan mur di bawah situ. Lihat. Jadi sekarang tinggal kita pasang bagian sana, sana, sama sana. Let's go. Oke guys, sekarang kita pasang bagian bolanya dulu. Kalau kalian tahu ini bola ini itu gua ambil di kotak rahasia gue yang ini. Kalau kalian nonton, gua itu pernah bikin video bikin kotak rahasia di Indomaret. Kalian tonton aja di sini, oke? Kalian bisa lihat bolanya udah jadi, dan untuk membuat tempat tidur ini bisa berjalan, kita butuh mesin pendorong. Jadi, gua pilih yang ini. Skateboard elektrik. Jadi kita tinggal kontrol pakai remote kayak gini. Tekan skateboardnya jalan, dan kalau rem, skateboardnya itu berhenti. Di sini gue coba taruh di bawah tempat tidur, tapi ada masalah. Tempat tidurnya itu dikit tinggi, jadi ada space di atas guys. Tapi tenang aja, ini gue udah tambahin papan di atas supaya bisa pas. Karena skateboardnya sayang banget kalau dilubangin pakai baut, jadi untuk menahan skateboardnya ini, gue pakai besi. Kemudian kita tinggal kuatin pakai beberapa baut. Oke, skateboardnya gue udah taruh di bawah. Langsung aja kita coba. Kira-kira berhasil gak bro? Kayaknya berhasil sih. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3.
Oke, kita udah bikin tempat tidurnya ini bisa jalan kan. Tapi ini masih kurang guys, karena nggak ada sesuatu atau alat yang bisa bikin kita belok-belok gitu. Jadi gua itu berpikir keras dan akhirnya gua punya ide. Sini gua jelasin. Jadi yang kita butuh adalah ini, skuter. Jadi gini cara buatnya. Nanti gua akan masukin skuter ini ke dalam sini. Terus bisa deh kita belok-belok tempat tidur ini. Langsung aja kita buat, let's go. Karena gua nggak punya alat yang bagus untuk ngelubangin triplek ini, jadi gua menghabiskan waktu selama 20 menit untuk melubanginya pakai bor. Tapi untungnya berhasil. Oke, tinggal kita masukin tiang setir skuternya, terus gua lanjutin dengan kuatin pakai baut bagian skuternya ini. Oke, ini skuternya gua udah selesai pasang guys. Jadi gua nahannya pakai besi ini. Jadi pakai besi terus pakai baut di atas. Ini udah kuat, ditambah lagi ini. Gua tancapin pakai baut di sini. Ini juga skateboardnya gua nahan pakai besi, ada dua, satu di ujung, satu di sini. Nah, waktunya sekarang kita coba. Kalian bisa lihat, gua nyobanya di jalan guys. Dan ternyata berhasil loh, tempat tidurnya ini bisa belok-belok. Berhasil, Gua nggak nyangka loh ini bisa berhasil. Padahal gua cuma mikir doang, kayaknya setirnya ini harus pakai skuter deh. Selanjutnya kita akan bikin alas di atasnya yang nantinya akan dipakai buat naruh kasur. Gua rencananya pakai triplek yang tebal guys, supaya kalau gua duduk tripleknya itu nggak patah. Oke, selanjutnya kita akan bikin bagian sandaran tempat tidurnya. Di sini gua pakai triplek lagi untuk bagian sandarannya. Setelah dipotong tripleknya, gua mulai ngebor bagian belakang tempat tidur. Kemudian gua langsung pasang sandarannya ini, terus kita kuatin pakai baut supaya nggak lepas. Oke guys, ini alas dan sandaran tempat tidurnya udah jadi. Habis ini gua bakal cat sandaran tempat tidur ini pakai cat warna hitam. Karena gua capek abis bikin alas dan sandaran tadi, jadi giliran temen gua yang ngecat. Terus abis itu kita langsung naruh kasurnya. Di depannya ini kan ada bagian setir. Jadi kasurnya ini kita harus lubangin supaya setirnya ini bisa masuk. Pokoknya kita lubangin pakai pisau dan pas kita pasang, akhirnya setirnya bisa masuk. Oke, untuk bagian akhirnya tinggal kita pasang spray ini dan abis itu langsung kita masukin ke dalam rumah dulu. Oke guys, kalian bisa lihat kan, ini tempat tidurnya udah jadi. Tapi karena berbuka puasanya itu masih lama, jadi di sini gue mau tidur dulu. Nanti pas gue bangun, kita langsung beli takjil pakai tempat tidur ini guys. Oke, gue tidur dulu ya. Gue nggak tahu gue tidur berapa lama, tapi gue kebangun karena alarm tadi bunyi. Dan gue pikir sudah waktunya kita pergi beli takjil. Let's go! Kalian lihat, gue benar-benar pergi beli takjil pakai tempat tidur ini loh. Di depan lorong bocil-bocil pada kaget ngelihat gue. Kalian tahu nggak, saat ngebawa tempat tidur ini, gue itu cuma khawatir kalau gue nabrak batu di jalan. Soalnya kalau gue nabrak batu, apalagi kena ke skateboard, itu bakal rusak sih. Tapi untungnya selama perjalanan aman-aman aja guys. Di sini gue benar-benar seneng banget karena berhasil bikin tempat tidur yang bisa jalan kayak gini. Dan karena ini sore, jadi banyak orang di jalan. Mereka pada ngeliat gua. Pokoknya orang-orang yang lewat pakai kendaraan itu pada ngeliat semuanya guys. Sampai akhirnya gua nyampe di tempat jualan takjil. Pas nyampe, itu ibu-ibu pada ketawa ngeliat gua loh. Mereka nanya ke gua, kenapa bawa tempat tidur? Ya gua jawab aja kalau gua malas jalan, jadi sekalian aja bawa tempat tidur. Oke, kita udah dapat takjilnya, waktunya kita pulang ke rumah. Jujur, gua seneng banget karena berhasil bikin tempat tidur yang bisa jalan kayak gini. Jadi di sini gua nggak perlu pakai motor atau mobil. Akhirnya nyampe juga guys. Itu tadi kalian lihat kan, gua beli takjil pakai tempat tidur yang bisa jalan di jalan guys. Gue seneng banget sih karena berhasil bikin tempat tidur yang bisa jalan sendiri kayak gini. Bro, kok lu makan? Bukannya lu puasa? Oke, videonya udah selesai. Gua juga punya video lain yang seru loh. Kalian tonton aja di sini. Oh iya, ini bagusnya tempat tidurnya kita bawa kemana lagi ya? Kalian kasih ide dong, komen aja ya. Pokoknya yang paling banyak like-nya gua bikin.